Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala musabbabil ala asbabi. Afdhalu al makhluqati wa nusalli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari materi mata kuliah kita yang berkaitan dengan pembelajaran akidah akhlak. Dan hari ini Bapak akan membicarakan satu persatu dari mulai pembelajaran akidah dan akhlak agar supaya ibu dan bapak mempunyai gambaran secara universal terhadap pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama adalah pembelajaran. Pembelajaran ini mempunyai tiga komponen. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengajaran, yang ketiga adalah pembelajaran. Oke, yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan ini kita sebagai seorang guru, di luar daripada seorang guru juga bisa menjadi seorang pendidik. Artinya bahwa pendidikan ini bersifat umum kepada siapa saja. Ya, baik kepada guru ataupun orang di luar daripada guru itu sendiri. Contoh seperti halnya ketika kita jajan ke Mang Baso, ya. Lalu pas kita makan bakso menggunakan tangan kiri. Lalu si Mang Bakso mengatakan bahwa Neng, Aa, jangan menggunakan tangan kiri itu salah. Bahasa yang dikeluarkan oleh tukang bakso itu, dia juga bisa disebut sebagai seorang pendidik. Kenapa? Dia mengeluarkan bahasa yang baik untuk merubah pola hidup kita. Agar supaya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh tukang bakso. Yang kedua adalah satpam sekolah. Ya, ketika kita sebagai seorang kepala sekolah menetapkan jam 7.00 siswa itu harus masuk. Ternyata ada sebagian siswa yang terlambat masuk kelas. Akhirnya apa? Satpam pun menghukum mereka. Jangan dulu masuk karena kamu terlambat. Ya, lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya, bahasa yang dikeluarkan oleh satpam itu adalah bahasa yang baik agar supaya murid itu ataupun siswa itu bisa berubah dengan sikapnya agar supaya dia harus disiplin ya. Begitupun satpam itu bisa disebut sebagai seorang pendidik karena apa? Dia bisa mengeluarkan bahasa yang baik untuk merubah hidup ataupun pola kedisiplinan daripada seorang siswa itu sendiri. Begitupun sebagai seorang pendidik, ya di dalam kelas kita menganggap siswa yang ada di dalam kelas kita itu adalah anak kita, biarpun kita tidak melahirkan mereka. Ya, artinya bahwa kita tidak ya tega melihat anak-anak di dalam kelas itu kurang dari segi kognitifnya ataupun pengetahuannya, kurang dari segi keterampilannya ataupun psikomotornya, kurang dari segi afektif ataupun kepribadiannya. Ya, jadi kita ingin menyamakan ya antara si kaya dan si miskin tidak ada bedanya. Ya, sehingga kita sebagai seorang pendidik ketika melihat anak yang seperti itu, kita bisa merekomendasikan agar supaya orang tuanya mengizinkan anak itu bisa privat dengan kita. Itu adalah sebagai seorang pendidik. Jadi seorang pendidik itu mendidiknya dengan hati. Ya, kasihan melihat anak-anak yang kurang itu dia kasihan. Jadi ada perasaan kasihan terhadap anak orang lain, biarpun bukan darah dagingnya sendiri. Itu adalah sebagai seorang pendidik. Begitupun yang kedua adalah pengajaran. Ya, pengajaran ini bersifat individual. Ya, dia memikirkan dirinya sendiri. Ya, apa yang dia dapatkan, ya, ilmu yang dia sampaikan kepada siswa itu tidak ada feedbacknya. Yang penting apa yang dia sampaikan mau diterima ya silakan. Ya, mau anak itu bodoh atau pintar ya terserah. Jadi tidak ada feedbacknya kepada siswa. Yang penting dia setiap habis bulan ya dapat gaji. Ya, itu adalah sebagai seorang pengajar. Jadi pikirannya eksklusif. Dia memikirkan, mementingkan dirinya sendiri, tidak memikirkan siswa mau pintar, mau bodoh, ya terserah. Ya mau paham dengan materi dia atau tidak, ya terserah. Gitu. Begitupun yang ketiga adalah pembelajaran. Sebagai seorang guru, ya kita cenderung melihat bahwa yang belajar cuma hanya siswa. Kita sebagai seorang guru juga harus banyak belajar. Karena apa? Ketika kita dikasih materi tentang akidah akhlak, gitu, kita harus punya referensi lain. Ya referensinya bisa kita cari di Google ataupun kita cari di YouTube agar supaya kita punya referensi selain dari buku panduan yang diberikan oleh kepala sekolah. Agar supaya apa? Ketika seorang siswa yang kritis menanyakan materi yang tidak ada di dalam buku kita, maka kita bisa menjawab dengan wawasan lain ataupun referensi yang lain. Begitupun dahulu di kurikulum KBK ataupun kurikulum berbasis karakter ataupun kurikulum satuan pendidikan KTSP, ya siswa itu biasanya menjadi objek ya, pasif. Dia cuma hanya mendengarkan dari materi dari seorang guru. Tapi di kurikulum 2013 ataupun di kurikulum Merdeka, siswa itu juga bisa menjadi seorang pelaku ataupun subjek, gitu ya. Dia tidak menjadi objek lagi. Ya, jadi dia juga bisa menjadi seorang guru bagi teman-teman yang lain. Makanya dalam ilmu pendidikan disebut sebagai tutor sebaya. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita membuat satu kelompok, lalu kelompok tersebut membahas satu materi, lalu menyimpulkan materi tersebut, setelah itu menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi dalam ilmu pendidikan disebut sebagai tutor sebaya.
Jadi dalam kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka, siswa itu juga bisa menjadi seorang pelaku, seperti halnya seorang guru. Terus tugas guru apa di kurikulum Merdeka ini? Dia tugasnya adalah cuma hanya memediasi, begitupun memfasilitasi. Yang menjadi objek apa? Yaitu media pembelajaran, selanjutnya dalam metode-metode yang dia berikan. Begitupun yang selanjutnya adalah berkaitan dengan akidah. Akidah itu berasal kata daripada akoda yakidu akdan. Artinya adalah ikatan perjanjian yang kokoh. Artinya, akidah ini kita ibaratkan seperti halnya kita mengikat seekor kambing di pohon. Yang jadi pertanyaan bagi kita, ketika kita mengikat seekor kambing di pohon, apakah kambing yang mengikuti aturan pohon atau pohon yang mengikuti aturan kambing? Pasti kita semua akan menjawab bahwa kambinglah yang mengikuti aturan pohon. Ketika kambing yang kita ikut itu, ya, dia kemanapun akan mengikuti, ya, akan mengikuti arah daripada pohon itu sendiri, sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Ibarat seperti halnya seorang manusia, ketika dia mengatakan beriman kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut sebagai akad. Akad itu adalah ikatan. Semakin dia dekat dengan Allah, maka disebut sebagai akidah. Artinya apa? Akidahnya sangat kuat dengan Allah. Sehingga apa? Segala kehidupannya dikontrol oleh Allah. Ketika dia makan, ingin dilihat oleh Allah. Segala perilaku bahasanya, tutur katanya ingin dilihat dari Allah. Sehingga apa? Apapun yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan aturan daripada Allah itu sendiri. Perintahnya dilaksanakan, begitupun larangannya tidak diikuti. Artinya bahwa dia bisa menjaga diri agar supaya sesuai dengan aturan yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Begitupun dianalogikan kambing itu seperti hawa nafsu kita. Ya, artinya bahwa coba perhatikan ketika kambing yang kita ikat lalu lepas, pasti dia akan berkeliaran kemana-mana. Seperti halnya seorang manusia ketika dia mengatakan beriman kepada Allah, lalu pada saat itu dia putus dengan Allah, hubungan dengan Allah, maka Allah akan membebaskan dia melakukan apa saja yang dia mau. Mau berbuat maksiat silakan. Mau berbuat mabuk-mabukan silakan. Mau berbuat jahat terhadap orang lain silakan. Mengadu domba terhadap orang lain silakan. Dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa di dalam Quran surat Al-Jajjalah, kebaikan sejarah apapun akan ditimbang oleh Allah, begitupun kejahatan sejarah apapun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara etimologi tadi akidah berasal kata daripada akoda yakidu akdan, artinya ikatan perjanjian yang kokoh. Begitupun secara terminologinya akidah adalah pokok-pokok ajaran, ya, pokok-pokok ajaran keyakinan hati, ya, yang bersumber dari ajaran Islam, ya, yang dipegang teguh oleh seluruh umat Muslim di muka bumi ini, ya, yang mengikat dalam satu ikatan yang kokoh. Itu secara arti daripada terminologi itu sendiri. Begitupun ada juga yang disebut dengan selanjutnya adalah ada yang disebut dengan akhlak, ya. Akhlak itu secara etimologinya adalah berasal kata daripada kholako yakluku kolkan. Kholako artinya adalah menjadikan, menciptakan, ya. Artinya bahwa sifat manusia ini adalah cenderung berubah, cenderung kelukus. Sekadar dalam Al-Quran disebutkan seperti demikian. Contohnya dahulu kita jatuh cinta terhadap seorang wanita, ya. Artinya awalnya adalah kita cinta, ya. Tapi ketika dia selingkuh, akhirnya kita melahirkan rasa benci terhadap dirinya. Artinya bahwa manusia itu sifatnya keluh kesah. Ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika aku memberikan nikmat kepadamu, maka bersyukurlah kepadaku. Ketika aku memberikan ujian kepadamu, maka bersabarlah terhadap ujian yang aku berikan. Tapi ketika aku berikan nikmat, lalu kalian tidak bersyukur kepadaku, lalu aku berikan ujian, kalian merasa bahwa diri kalian paling yang teraniaya ataupun paling dijolimi, maka keluarlah dari muka bumi ini. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita keluar dari muka bumi ini, maka kita mau kemana? Kalau orang, ya, ketika mengusir kita dari rumah, mungkin kita pergi ke tempat lain, bisa. Tapi kalau Allah ketika menyuruh kita keluar dari muka bumi ini, terus kita mau kemana? Ya, yang selanjutnya adalah kata akhlak secara etimologinya adalah berasal dari khuluq. Ya, khuluq itu adalah mempunyai pengertian tabiat, perilaku, adat istiadat ataupun sopan santun ataupun kebiasaan yang seringkali kita lakukan. Ya, seperti halnya apa? Dalam arti kebiasaan kita, ya, seringkali ya itu menjadi satu pola sehingga menjadi satu watak karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun
akhlak secara terminologinya adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa, yang meresap di dalam jiwa, yang melakukan perbuatan secara spontan tanpa menggunakan akal pikiran. Maksudnya seperti apa? Artinya bahwa akhlak itu berbeda dengan sinetron ya ataupun drama. Kalau di sinetron kita menyuruh ada orang yang ingin jadi jahat gitu ya. Di sinetron kan kita bisa lihat ada orang yang jadi peran sebagai orang jahat, ada juga sebagai orang yang baik, ada yang soleh, ada yang berbuat maksiat. Artinya itu adalah peran, tidak bisa disebut sebagai akhlak. Begitupun yang kedua adalah drama. Ya, kita menyuruh siswa untuk berperan sebagai seorang raja, seorang ratu, begitupun sebagai seorang bawahan. Nah, itu adalah peran, tidak bisa disebut sebagai akhlak. Terus akhlak itu seperti apa? Akhlak itu adalah seperti halnya ketika kita melihat ada seseorang yang tabrakan di jalan. Ya, oke. Ketika ibu dan bapak melihat orang yang tabrakan di jalan, apa perasaan ibu ketika melihat seseorang tersebut? Pasti berinisiatif untuk membantunya, menolongnya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu bersifat spontan tanpa dipaksa, tanpa didorong, tanpa dipengaruhi. Dia melakukan hal apa yang dalam hati nuraninya. Jadi menyuruh secara langsung. Begitupun ya dalam arti ketika kita melihat ya satu kejadian ya contohnya seperti orang yang lagi nangis, pasti kita juga ikut merasa sedih. Itulah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu adalah tanpa menggunakan akal pikiran, bukan hilang akal, tapi apa? Tanpa pertimbangan yang banyak, dia pasti akan membantu orang yang ketika sakit ataupun ketika kecelakaan. Jadi itu adalah kesimpulan materi kita hari ini, pembelajaran tentang akidah akhlak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah milik saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.